Halo sahabat Kanisius, salam rahayu. Senang bisa bertemu dengan sahabat Kanisius melalui platform ini. Saya Dimas Anugrah, penulis buku Filosofi Kematian, Rahasia Hidup Bahagia di Zaman Ini. Saya menulis buku ini bersama dengan sahabat saya, Jessica Layantara. Mengapa kami menulis buku ini? Alasannya sederhana. Karena entah bagaimana masing-masing kami menyadari bahwa topik kematian adalah suatu topik yang sangat penting dibahas. Mungkin tidak banyak penulis yang menyentuh tema ini. Tetapi kita sama-sama tahu bahwa kematian adalah suatu topik yang sering kali dibahas oleh para filsuf, menjadi bahan perenungan di sepanjang segala abad. Bagi saya pribadi, kematian adalah suatu refleksi eksistensial. Bermula ketika beberapa tahun yang lalu, saya memikirkan apakah arti waktu itu dan mengapa manusia secara fenomena dalam tanda kutip hanya menua, sakit, dan akhirnya meninggal. Buku ini menceritakan apa yang saya dan sahabat saya Jessica Layantara renungkan, kami amati, kami mencoba menelusuri tokoh-tokoh yang pernah menuliskan dan mengumpuli sungguh-sungguh apakah itu kematian. Tentu buku ini bukan berisi tentang apa yang terjadi sesudah kematian, tetapi buku ini lebih kepada bagaimana respons kita manusia terhadap kematian dan bagaimana kesadaran akan kematian itu berelasi erat dengan kehidupan kita. Saya kira inilah latar belakang kenapa saya dan sahabat saya Jessica Layantara menuliskan buku sederhana ini. Buku ini juga digerakkan oleh kesadaran kami akan mudahnya kita manusia melupakan suatu realitas yang selama sejarah kehidupan manusia pasti terjadi, yaitu mati. Kenapa kematian perlu kami angkat? Pertama, banyak orang mungkin lupa bahwa kehidupannya suatu saat akan berakhir. Yang kedua, banyak orang mungkin yang menyadari bahwa dia pasti akan mati dan dia takut menghadapinya. Kematian menjadi suatu bahan untuk dicemaskan, bahan untuk menjadi sesuatu yang membuat tidak tenang. Saya kira dua ekstrem ini tidak perlu diikuti, tetapi apa yang seperti dikatakan oleh rekan penulis saya, Jessica Layantara, bahwa kita perlu menyadari kematian pasti akan datang dan bagaimana kita bisa merespons realitas itu secara bijak. Di dalam bab buku yang kami tulis bersama, kami mengutip beberapa pemikiran. Tentu pemikiran-pemikiran itu sudah kami renungkan dan kami coba ekstrak sehingga bisa tersaji dengan begitu mudah. Pertama, dari saya sendiri mencoba melihat kembali apa yang dipikirkan oleh, katakanlah, orang-orang seperti Seneca,
Epictetus, Marcus Aurelius. Bagaimana mereka menggumuli realitas kematian dengan cara yang saya kira pada zaman ini pun ada buah-buah yang baik, ada hal-hal positif yang bisa kita dapatkan dari mereka. Antara lain adalah bagi mereka kematian adalah suatu realitas, maka kehidupan manusia adalah tidak lain dari persiapan menyambut kematian secara rasional. Artinya, bagaimana kita dengan logika kita, dengan rasio kita, dengan keseluruhan, keutuhan manusiawi kita, baik jiwa maupun tubuh kita, bisa berlaku secara elok dan bajik, yang menurut orang Yunani zaman dulu disebut dengan kalos kagatos. Menjadi orang yang berasio berarti dia memiliki sikap hidup yang elok, yang bajik. Saya kira ini juga yang bisa kita petik, ya, suatu kebijaksanaan yang meskipun dari zaman lampau, tetapi ini bisa menjadi undangan bagi kita. Kalau kita mau bahagia, kita perlu menyadari realitas kematian dan kita perlu mempersiapkannya secara rasional, yaitu mari kita hidup secara elok dan bajik. Kalau kita sekarang sering kali melihat ada banyak praktik kriminalitas atau mungkin di negeri kita praktik korupsi, seseorang mengatakan kepada saya bahwa orang-orang yang terus tinggal di dalam praktik korupsi dan melakukannya terus-menerus, mereka itu lupa kalau suatu hari mereka itu akan mati. Maksudnya adalah dengan terus-menerus mengejar kekayaan di dunia ini, manusia melupakan esensi dari apa yang seharusnya dia ingat dan menjadi dasar daripada apa yang seharusnya dia lakukan, yaitu hidup harus elok dan bajik. Kalau kita tidak mengingat akan realitas kematian, bahwa suatu hari hidup kita akan berhenti, maka kita cenderung menjadi orang yang hidupnya itu sembrono. Nah, filsafat mengajak kita untuk kembali mengingat itu, menyadari bahwa kebahagiaan itu muncul ketika kita tahu suatu saat kita akan meninggal dunia, dan mari kita melakukan yang bajik dan elok, karena dengan melakukan yang bajik dan elok terhadap sesama, maka itu akan melahirkan kebahagiaan sejati dalam kehidupan manusia itu. Begitu dekatnya kematian dengan kita, maka buku ini ingin mengajak kita sama-sama menyadari bahwa kehidupan kita begitu singkat. Apa yang dipikirkan, apa yang digumulkan oleh para filsuf sejak zaman Yunani klasik, baik filsuf-filsuf barat maupun para filsuf di timur, seringkali mereka mendiskusikan tentang topik ini, tentang kematian. Begitu dekatnya kematian dengan hidup kita, sampai-sampai ada beberapa hal yang saya kira perlu kita ingat dan perlu kita sadari, yang mana itu tercantum atau termuat dari setidaknya 2 bab khusus yang dituliskan oleh rekan saya Jessica Laentara di bab berciuman dengan kematian dan bersetubuh dengan kematian. 2 bab yang saya kira akan menggugah kita. Saya kira rekan penulis saya Jessica Laentara begitu piawai dan bisa meramu pemikir-pemikir yang buah pemikirannya sangat membantu kita, mulai dari Jürgen Moltmann hingga banyak pemikir lain yang saya kira bisa membantu kita untuk memahami topik ini. Saya sendiri di dalam bab-bab yang saya tulis ingin mengajak kawan-kawan sekalian, sahabat Canisius, untuk menemukan kebahagiaan sejati di zaman ini, yang mana kebahagiaan itu tidak datangnya dari faktor eksternal,
bukan dari luar, tetapi kebahagiaan itu datangnya dari dalam. Setidaknya itu yang diwariskan oleh para pemikir yang telah mengumpulkan topik ini sejak berabad-abad yang lalu. Kebahagiaan adalah sebuah keputusan. Kebahagiaan bukanlah ketika kita mendapatkan apa atau bersama siapa, tetapi suatu keputusan untuk menerima realitas dan mencoba meresponsnya secara bijak. Saya kira buku ini sekali lagi bisa mengajak kita sama-sama belajar. Buku ini tidak berbicara tentang apa yang terjadi sesudah kematian, tetapi kita semua diajak untuk sama-sama belajar bagaimana merespons kehidupan yang singkat ini dengan bijak. Ada hal-hal yang bisa kita kendalikan, hal-hal yang bergantung pada kita. Tetapi ada hal-hal yang tidak bergantung pada kita, yang di luar dari kendali kita. Dan kita tidak boleh dan tidak bisa mencampur adukannya. Area kita adalah pada hal-hal yang ada di dalam kendali kita, yang tergantung pada kita. Sementara proses menua, tubuh kita yang bisa sakit, bahkan realitas kematian adalah hal-hal yang berada di luar dari kendali kita, tidak bergantung pada kita. Maka buku ini mengajak kita untuk fokus apa yang bisa kita kendalikan, yaitu sikap kita, respons kita terhadap apa yang terjadi di dalam kehidupan ini. Jadi buku Filosofi Kematian, Rahasia Hidup Bahagia di Zaman Ini, terbitan Canisius, saya rasa bisa menolong kita untuk belajar bersama. Bisa menjadi teman Anda, bisa menjadi sahabat perjalanan Anda dalam merenungkan kehidupan ini. Sokrates pernah mengatakan bahwa kehidupan yang tidak direnungkan adalah kehidupan yang tidak layak dijalani. Maksudnya, jikalau kita hidup tanpa memikirkan, mempertimbangkan apa yang kita katakan, kita lakukan, kita hidup begitu saja setiap hari, maka menurut Sokrates, kehidupan itu tidak layak. Artinya, kita perlu membuat kehidupan kita menjadi layak. Dengan cara apa? Merenungkan langkah kita, merenungkan sikap kita, merenungkan, mempertimbangkan ulang apa yang kita ucapkan. Buku ini tidak berlatar secara religius, tetapi buku ini terbuka bagi semua kalangan. Meskipun di sana-sini mengutip tokoh-tokoh dari berbagai tradisi. Buku ini sekali lagi memberi ruang bagi Anda, bagi sahabat Canisius, siapapun yang mendengarkan rekaman ini, untuk kita menjadi manusia yang lebih baik, menjadi manusia yang kalon kagaton, manusia yang bersikap elok dan bijaksana. Semoga buku ini memberi manfaat.